Horas, salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat Carpe Diem dimanapun berada. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, dan sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pujian dari buku ND 826 ayat 1 dan ayat 3. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sering dihadapkan pada banyak pilihan, terutama dalam hal iman. Dalam firman ini, Yesus menutup khotbahnya di bukit yang bisa kita lihat dari Matius 5 ayat sampai dengan ayat 7, di mana dengan perumpamaan tentang dua pondasi, yaitu batu dan pasir. Dalam Matius 7 ayat 24 ini, ia mengajarkan bahwa mendengar firman Tuhan saja tidak cukup. Kita harus melakukannya agar hidup kita berdiri kokoh. Ada 3 hal yang disampaikan dalam nats kita pada hari ini. Yang pertama adalah mendengar firman dengan sungguh. Yesus menekankan pentingnya mendengarkan perkataannya. Di zaman yang penuh kebisingan saat ini, di mana kita dihadapkan pada banyak-banyak suara yang ada di sekitar kita yang bisa menggoda iman kita, seperti opini dunia, ajaran palsu, hawa nafsu, dan hal-hal duniawi lainnya. Namun, sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk memprioritaskan firman Tuhan sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah melakukan firman dalam aksi. Tidak hanya berkata-kata dengarkanlah, tetapi lakukanlah. Iman tanpa perbuatan adalah mati, seperti yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 17. Contohnya dalam nats ini kita bisa lihat orang bijaksana dalam perumpamaan yang diumpamakan dalam nats ini, yaitu membangun rumah di atas batu. Tentunya membangun rumah di atas batu membutuhkan effort atau kerja yang lebih sulit dibandingkan di atas fondasi yang lain. Membutuhkan tenaga atau usaha ekstra dalam membangun rumah di atas batu. Tetapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Dalam kehidupan kita juga harus melakukan firman Tuhan, walaupun sesulit apapun, walaupun dengan kebisingan yang ada di sekitar kita. Tapi kita dituntut untuk melakukan firman Tuhan, supaya iman kita menjadi kokoh. Yang ketiga adalah pondasi yang kokoh menghadapi badai. Yesus mengingatkan dalam kehidupan kita tentunya tidak lepas dari badai. Kita bisa lihat dari Matius 7 ayat 25. Namun jika kita berdiri di rumah yang dibangun dengan firman Tuhan, dan kita tidak akan mungkin bisa tergoyahkan, karena firman Tuhan adalah sebuah kebenaran. Pondasi yang kuat ditunjukkan dengan iman yang bersungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Badai kehidupan seperti masalah, penyakit, penganiayaan, penindasan tidak akan menghancurkan orang yang berpondasi pada Kristus, yang melakukan firman-Nya, tidak saja hanya mendengar, tetapi melakukannya. Amin. Kita bersatu dalam doa.
Tuhan, ajarlah kami untuk melakukan tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman-Mu. Jadikan hidup kami kokoh dalam hidup-Mu, agar kami tetap kuat menghadapi badai kehidupan. Amin.